هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. فهو الذي ثم معنه وصورته ثم اصطفاه حنيئا بارئ النسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبول وتمام كل سنة خير المأمول وعلانة الفتوح والمنح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح خصوصا صاحب هذا الكتاب ووصول فرنا الله إلى درجات في الجنة علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعنا الدين والدين الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walid adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamlaka izainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba kulli alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمة segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para orang tua kami, para guru, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan dia qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini di ahad keempat kita bermuajah kembali dalam rangka menjaga istiqomah majelis mujahadah kita melalui kajian subuh dengan kajian kitab Hidayatul Adhkiyah. Dan hari ini saya bacakan satu bait syair sebagai kelanjutan pembahasan kita berkenaan dengan pemanfaatan waktu, ya. Hifdzul awqat, menjaga dan memelihara waktu yang Allah berikan kepada kita. Bait ini berbunyi, qala al-musannif rahimahullah, la tashaban man kana ahla bitalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. Kata musannif pengarang kitab ini, la tashaban, janganlah berteman, sahiba, janganlah berteman, bersahabat, man kepada orang, dengan orang, kan ahla bitalatin, yang dia itu demennya nganggur, ya. Jangan suka berteman sama yang nganggur. Nganggur tuh mananya juga yang males gitu, ya. Jangan berteman sama yang males. Wa tasahulin fiddin, dan juga orang yang suka ngeremehin urusan agama. Dzaka huwal bala, yang demikian itu adalah bencana. Naudzubillah min. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin, penulis kitab ini berpesan kepada kita, ya, dalam rangka menjaga waktu, memelihara waktu. Terlebih kita tepat ada di penghujung tahun, ya. Ini penghujung tahun 2025 tetap ada dalam Quran, ya. Jadi masuk kategori tahun Islam juga gitu, ya. Berdasarkan peredaran matahari gitu, ya. Ada dalam surah Yunus kabarnya apa Allah firmankan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron lita'lamu adada sinina wal hisab gitu. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Untuk apa tujuannya? Supaya kamu sekalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan perhitungannya. Jadi dengan peredaran matahari dan peredaran bulan, kita jadi tahu jumlah bilangan tahun dan cara menghitungnya bagaimana. Umurnya udah banyak, udah ratusan jutaan tahun, tapi kemudian dihitung ulang, ya, berdasarkan momentum hijrahnya Nabi
Sekarang usianya sudah 1447. Itu berdasarkan peredaran bulan. Lalu yang peredaran matahari dihitung ulang ya dengan lahirnya Isa Al-Masih ya, yaitu sekarang sudah berumur 2025 gitu. Ya, jadi keduanya tersebut ya ada di dalam surah Yunus. Kecuali tahun yang lain nggak ada tuh ya. Tahun yang lain itu tahun apa tuh? Tahun Imlek gitu ya. Nah, nggak ada tuh. Dari mana? Ya, kita nggak tahu perhitungannya berdasarkan apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak penting dah nama tahunnya apa gitu. Mau Syamsiyah peredaran matahari, mau Qamariyah peredaran bulan, Hijriyah kah atau Masehi kah, yang penting bagaimana kita memanfaatkan momentum pergantian waktu. Jangankan pergantian tahun, pergantian hari, tiap hari itu kita diharuskan, dianjurkan ya untuk mengambil momentum. Maka kemudian bangun tidur alhamdulillah, mau tidur bismika gitu kan. Artinya apa? Itu perhatian Allah ya terhadap perjalanan waktu. Maka Imam Ghazali bilang, umruka ra'su malika, umurmu adalah modal hidupmu. Jadi jangan sampai modal hidup kita ini mengalami kerugian. Ibarat para pedagang ya, para pedagang misalkan punya modal 10 juta. Bagaimana dari modal 10 juta bisa jadi 50 juta? Itu namanya untung. 25 jutanya bentuk barang, 25 jutanya bentuk dana cash, namanya untung. Modalnya 10 juta gitu. Jangan sampai modal 10 juta ternyata sisa 5 juta, rugi namanya. Jangankan jadi 5 juta, kembali 10 juta aja ya kita jadi orang sia-sia gitu, karena nggak ada keuntungan. Begitulah kiranya dengan umur kita. Allah udah kasih kita, ada yang 60, ada yang 70, berdasarkan sabda baginda Rasulullah, bagaimana kita pulang ke hadirat Allah membawa keuntungan. Oh, ternyata umur kita di sisi Allah tercatat kebaikannya menjadi 600 tahun, menjadi 700 tahun. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami panjangkan umur kalian, di mana umur kalian bisa digunakan untuk berzikir dan berfikir. Bagi orang yang mau berzikir dan berfikir, karena kagak semua orang dapat modal umur namanya digunakan buat berzikir dan berfikir. Umurnya dikasih modal, tapi jalan begitu aja tanpa nilai. Maka Bapak Ibu sekalian bisa dicatat. Poin pertama dicatat. Karena itu bukan tentang kesibukan yang membuat hidup kita bernilai, tetapi kesibukan apa yang telah membawa kita sehingga umur kita habis. Itu poin pertama. Jadi jangan cuma sekedar kesibukan. Bukan sekedar berapa umur kita sudah kita habiskan, tetapi untuk siapa usia kita ini kita persembahkan. Bagus nggak? Bagus nggak itu kalimat? Bagus, soalnya saya dapat dari TikTok. Ya, nggak apa-apa, yang penting jadi ilmu kan gitu ya. Dua poin. Satu, kesibukannya apa gitu. Yang kedua, umur kita habis nih, udah banyak nih, buat siapa gitu. Kalau timbang kesibukan doang, ya ada orang yang kesibukannya tiap harinya kagak jauh dari pagi sampai sore, nggak jauh daripada joran, empang, mancing, empang, joran, kan gitu. Ada nggak orang begitu? Allah, ya bisa sia-sia habis gitu.
Kecuali dia mancing ngejedok di pinggir empang, sambil nungguin ikan, itu sambil baca Yasin itu, oh keren deh tuh, keren. Ya. Yasinan di empang. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, jadi biar akhir tahun ini betul-betul berhikmah bagi kita, gitu ya. Bagaimana akhir tahun ini berhikmah, gitu. Karena yang namanya kesibukan, Bapak Ibu, itu paling tidak kata ulama ada 4 arah kesibukan manusia. Ada 4 arah kesibukan manusia. Kemana ini arah kesibukan kita sebenarnya? Silakan Bapak Ibu jawab sendiri. Saya bacain aja nih ya, 4. 1, ulama bilang, man ishtaghala bisyahawat fala budda lahu minan nisa. Ada orang yang kesibukannya itu kagak jauh daripada syahwat. Pemenuhan syahwat. Maka orang kayak begini nggak bakal bisa jauh dari yang namanya perempuan. Itu kalau laki. Kalau perempuan, ya berarti nggak bisa jauh dari yang namanya laki-laki. Tapi yang namanya syahwat bukan cuma laki perempuan. Dalam ayat Quran dikatakan zuyyina linnas hubbus syahwat. Telah diberikan perhiasan pada manusia yaitu syahwat. Minan nisa, daripada perempuan, wal banin, ya, turunan, ya. Terus termasuk emas, perak, perhiasan, kendaraan, macam-macam. Itu perhiasan hidup udah diberikan sama Allah. Tapi apakah kita mampu mengendalikannya? Nah, itu masalahnya. Maka alhamdulillah dari 12 bulan dalam 1 tahun Allah berikan kita rem 1 bulan. Mudah-mudahan semua kita besok nyampe bulan Ramadan. Ketika ngomongin Ramadan, apa itu puasa? Puasa itu mengendalikan diri dari 2 syahwat. Syahwatai, yaitu syahwatul batan, syahwat perut, dan syahwatul faraj, syahwat kemaluan. Jadi hidup kita nggak jauh daripada syahwat batan, syahwat perut. Karena memang kita ini manusia hewan, Bu. Kita ini manusia hewan. Al insanu hayawanun. Tapi ada lanjutannya, natiqun. Gitu. Manusia ini hewan yang berpikir. Maka kita disuruh mikir. Disuruh zikir dan mikir, supaya itu yang membedakan kita dengan hewan yang sebenarnya. Apa bedanya kita dengan kebo? Maaf nih ya, kebo nih, maaf nih ya. Sama. Kita dengan kebo sama. Di mana samanya? Makan, minum, tidur, kawin. Kawin, tidur, minum, makan. Makan, minum, tidur, kawin lagi. Begitu tuh kebo. Tapi kalau kita niatin makan, minum, tidur, kawin kita itu diniatin karena Allah, itu yang membedakan kita dengan kebo. Kebonya melotot ke sana. Ya, gitu. Syahwat ini yang pertama. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan, maka ini akan membawa kita kepada kehinaan. Emang yang ada sekarang ini apa? Sama. Kita gabungin dulu. Kita gabungin, nanti bakal kita bicarakan langsung 2 poin ya. Karena mirip-mirip. Yang kedua kata ulama, man ishtaghala bi jam'il mal. Siapa orang yang kesibukannya ngumpulin harta. Ngumpulin harta, ngitung-ngitung harta, ngitung-ngitung, ngumpulin harta. Fala budda lahu minal haram. Maka orang kalau udah kayak begini kesibukannya, dia dipastikan kagak bisa ninggalin ama yang namanya haram. Kenapa? Karena kesibukannya cuma ngumpulin harta, ngitung harta, ngumpulin harta, ngitung harta. Kagak peduli dari mana itu harta dia dapat, dan masa bodoh kalau hartanya belum dikeluarin ke jalan Allah. Oh, bahaya ini. Maka Bapak Ibu, dari nomor 1 dan nomor 2 yang kesibukannya pemenuhan syahwat membawa kepada kehinaan, yang kedua yang kesibukannya mengumpulkan harta,
yang bisa membawa kepada bencana ataupun berbagai macam musibah, cobaan, ujian, maka bisa kelihatan betapa orang yang sudah al-hirsu, rakus, tomak, serakah, kagak peduli dari mana dia dapat harta itu, maka kemudian menghalalkan segala cara. Betul betul. Nah itu, mohon maaf, musibah memang ketetapan Allah, tapi Allah nggak pernah meninggalkan yang namanya sabab. Apa sababnya? Ulah manusia sendiri. Nih, begini nih Bapak Ibu. Kita manusia umumnya pada perhatian dengan dua hal. Apa itu? Pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, namanya ibadah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita kepada sama manusia, namanya muamalah. Jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, bagi hasil dan sebagainya, itu muamalah. Tapi ada yang dilupakan, nomor 3. Apa itu? Hablum bil kaun, hubungan kita kepada alam semesta. Ini dilupakan, diabaikan. Maka seakan-akan kita di bumi Allah ini seakan-akan cuman kita doang begitu, nggak mempedulikan makhluk Allah yang lain. Maka dalam surah Yasin ada namanya ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat bi'ah, namanya fiqhul bi'ah. Jadi kalau tadi hablum minallah fikih ibadah, hablum minanas fikih muamalah. Nah kalau hablum bil kaun itu namanya fiqhul bi'ah atau kesalehan ekologis. Ayatnya 33, 34, 35, 36 surah Yasin. Tuh, yang sering Bapak Ibu baca. Jangan dikira surah Yasin itu cuma buat urusan takziah kematian doang. Di situ ada pelajaran kesalehan ekologis. Allah selalu menunjukkan dengan wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Artinya dan tanda kebesaran Allah untuk mereka. Kalau dalam surah Ar-Rum ada namanya wa min ayatihi, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah dalam surah Ar-Rum, rangkaiannya banyak. Kalau dalam surah Ar-Rum orang Islam ingatnya cuma satu aja tuh, ya, tentang pernikahan doang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu doang tuh diingat. Padahal setelah itu banyak tuh wa min ayati, wa min ayatihi. Termasuk dalam surah Yasin ada beberapa yang diawali dengan wa ayatul lahum. Coba kita baca tuh. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah Maha Sanggup menghidupkan tanah yang tandus, yang mati, bahkan dipasangkan dengan pasangannya. Pasangannya tanah apa? Air hujan. Dari air hujan dan tanah muncul berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya, perkebunan, sungai dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya manusia bisa menjadikan itu sebagai penghidupan, makan dari situ tanah dan air. Ibu bisa cek, Bapak bisa lihat makanan apa yang tidak berasal daripada tanah dan air. Semua rata-rata makanan kita berasal dari tanah dan air. Afala yashkurun? Kenapa mereka nggak bersyukur? Diingetin Maha Suci Allah 36 yang telah menciptakan segala sesuatunya serba berpasangan. Pasangannya mimmatum bitul ard, yang muncul dari muka bumi. Ada tanah, ada air. Air hujan dengan tanah itu pasangan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu rela tidak, senang tidak kalau pasangannya diganggu? Jawab. Pasti jawaban kita nggak senang. Begitulah juga dengan hujan dan tanah, itu sebuah pasangan. Pernahkah Bapak Ibu, pernahkah kita umat manusia ini, khususnya orang-orang beriman yang mengaku beriman, orang-orang Islam, pernah nggak kita berpikir jangan sampai ganggu pasangan hujan dan tanah? Pernah nggak kita berpikir begitu? Enggak. Maka terjadi penggundulan, ya, hutan belantara begitu habis-habisan. Itu karena mereka nggak berpikir bagaimana
kesalehan ekologis, hak daripada pasangan bernama hujan dan tanah. Ya Allah. Ini Bu, Bapak mohon maaf, bukan jarang, saya sendiri mohon maaf belum dengar nih. Nih, ini penjelasan kayak begini nih. Ya. Alhamdulillah saya dapat begini. Ya Allah. Maka begini, sebagaimana Bapak Ibu senang cuaca cerah, kan begitu kan? Ya enggak? Maka Bapak Ibu juga harus senang ketika turun hujan. Kenapa? Karena hujan sedang mendatangi pasangannya. Ya Allah. Sebagaimana tadi Bapak Ibu, tiap-tiap kita yang punya pasangan nggak senang, kita nggak ridho, nggak rela kalau pasangan kita diganggu. Begitulah kiranya Bapak Ibu ketahuilah, pantas benar kalau tanah setiap waktu minta izin kepada Allah untuk bergerak. Kata Allah, tunggu. Barangkali hambaku akan kembali kepadaku, kembali beribadah kepadaku. Sampai nanti datang waktunya, Allah katakan bergeraklah. Allah. Maka itu kita kenapa tiap malam mau tidur disuruh baca surah Al-Muluk. Ada ayatnya, a'amintum man fis sama'i ayaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah Bapak Ibu merasa aman dari musibah bernama khasful af, penenggelaman bumi, pergerakan bumi? Apa kita merasa aman ketika kita lagi tidur? Enggak ada rasa aman. Tapi rasa aman itu baru ada manakala kita betul-betul ada kesalehan ekologis dan kita pasrahkan hidup kita kepada Allah. Baru ada rasa aman. Kapan saja kita tidur bisa goyang. Betul? Ya Allah. Ya. Jadi akhirnya datang waktunya kalau Allah bilang bergerak. Air hujan datang pasangan. Air hujan mendatangi pasangan yang namanya tanah. Kagak senang air hujan kalau pasangannya bernama tanahnya cuma lurus aja begitu, lempeng aja begitu, nggak senang hujan. Sebagaimana bapak-bapak punya pasangan, demen nggak pasangan bapak-bapak lempeng kagak ada belok-beloknya, demen nggak? Ibu-ibu juga begitu, bu, ibu punya pasangan, demen nggak pasangan ibu lempeng aja nggak ada belok-beloknya? Kagak demen, kagak enak. Itu tanah juga begitu. Kan dari jauh doang kelihatan gunung halus gitu. Udah deketin, ya bengkok-bengkok, belok-belok gitu. Sama juga dengan tanah tuh, hutan. Itu kan pernak-pernik daripada tanah. Bagaimana kalau tanah lempeng aja nggak ada belok-beloknya, nggak ada pernak-perniknya, maka dia tanah kagak bisa nampung ketika pasangannya turun bernama hujan. Ya Allah. Tadi surah Yasin, sekarang buka surah Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai faqtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ya Allah, berilah perumpamaan kehidupan. Apa itu kehidupan kita yang sedang kita jalani? Adalah perumpamaan Allah turunkan air hujan kepada tanah, lalu kemudian faqtalata, dari air hujan dan tanah, faqtalata, dia bergaul. Tanah dan air dan tanah fakta tak bergaul sebagaimana Bapak Ibu bergaul, berhubungan, maka kemudian tumbuh berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian sudah tumbuh kering ditiup angin terbang. Itu juga gambaran kehidupan kita Bapak Ibu. Nggak ada siapa-siapa, Adam dan Hawa tumbuh, Qabil Habil terus tumbuh sampai kita nih beranak pinak. Ada yang mati, ada yang lahir. Ada yang mati, ada yang lahir. Ya Allah. Betul. Nih penting nih, surah Yasin jantungnya Quran. Surah Al-Kahfi kita disuruh baca tiap malam Jumat dan hari Jumat. Ada apa itu? Ya Allah, itulah kehidupan. Kita harus sadar, ya. Persoalan kita bukan cuma hubungan kita dengan Allah, bukan cuma kepada manusia, tapi juga dengan alam semesta. Ya. Maka tadi tuh dari dua kesibukan. Kalau orang kesibukannya sudah syahwat aja, ya ngurusin perut. Kan urusan kita nggak jauh daripada urusan perut kan? Urusan gares, ngenyom, ya, makan, itu aja urusan kita. Termasuk urusan ngumpulin harta. Kalau nggak hati-hati, ya nggak ada kepedulian, ya begitu jadinya.
Ya, maka mohon maaf tanpa mengurangi rasa duka kita kepada saudara-saudara kita. Musibah yang begitu besar, ya, menimpa Sumut, Sumbar, Aceh, belum selesai, menimpa lagi Guci, Tegal. Selang 2 hari turun lagi itu air ke Cirebon, nggak kurang dari 4 kecamatan. Allah, Bapak Ibu, suatu saat misalkan Stadion Senayan, Gelora Bung Karno tenggelam, bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Bisa. Bagus jawaban Bapak Ibu, yakin. Berarti ini tanda-tanda orang beriman. Jadi kita orang-orang beriman, mohon maaf, ya, tanpa ada rasa keangkuhan, kesombongan dan merasa lebih baik, tidak. Karena kita sudah dapat informasi dari Al-Quran. Ketika ada banjir bandang, mestinya orang beriman nggak terlalu kaget-kaget amat. Kenapa? Karena kita udah pernah dapat kabar bagaimana banjir bandang dulu zaman Nabi Nuh. Mana tinggi stadion dengan gunung? Gunung zaman Nabi Nuh, gunung sudah bisa ditenggelamkan oleh Allah. Kecil. Ya Allah. Ya, maka tadi tuh Yasin 33, 34, 35, 36. Kalau kagak diperhatikan, bukan kagak mungkin nanti kita akan pindah ke ayat selanjutnya 40, 41, 42. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna min mithlihi ma yarkabun. Itu ayat apa namanya? Perairan, ya. Bukan kagak mungkin suatu saat nanti Allah kirimkan kita perahu Nabi Nuh jilid kedua, ketiga dan seterusnya. Itu ilustrasi aja, ilustrasi perumpamaan. Maka di mana-mana kita butuh alat transportasi. Kenapa? Karena banjir bandang yang luar biasa. Allah. Ya. Bapak Ibu, simak dengan penuh rasa keimanan. Apa kata Allah berikutnya? Wa inna sya' nughriquhum fala sarikha lahum wa lahum yanqadhun. Fala sarikha lahum wa lahum yanqadhun. Kalau kami mau, kata Allah, kami tenggelamkan semua. Kecil bagi Allah ditenggelamin semua, bukan cuma Sumut, Sumbar, Aceh, Guci, Tegal, Cirebon, enggak. Semua ditenggelamkan, kecil bagi Allah. Maka Bapak Ibu boleh sekali-kali lihat video. Lihat video, videonya di center dari satu titik dari Masjid Nurul Iman misalkan. Masjid Nurul Iman di center dari atas, ditarik terus, kamera di atas, terus ditarik ke atas terus. Masjid Nurul Iman lama-lama bukan cuma jadi satu titik, tapi bisa jadi hilang. Bahkan bukan cuma Masjid Nurul Iman, bola bumi yang kita pijak ditarik terus ke atas jadi satu titik, ternyata bukan cuma jadi satu titik, lama-lama bisa hilang. Kamera ditarik terus sampai keluar angkasa, bola bumi bisa hilang. Artinya apa? Allahu Akbar. Ini maknanya. Kita berada di bulan Rajab, ada syariat, turun syariat malam Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Pertanyaan Bapak Ibu pernah pikir nggak? Kenapa kita dalam sholat tiap gerakan itu yang bukan paling banyak, emang itu yang selalu ada. Kenapa coba? Allahu Akbar. Kenapa tidak Allahul Karim, Allahur Rahman gitu? Enggak. Ternyata sholat melambangkan penghambaan kita kepada Allah. Sholat melambangkan al-inqiyad wa ta'ah, ketundukan dan ketaatan. Menjadi seorang hamba, maka hamba yang diakui satu-satunya adalah cuman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan kalau Allah mau bisa binabiyihi, birasulihi, bihabibihi. Tapi kenapa Allah pakai bi'abdihi? Karena itulah yang menonjol pada diri Nabi kita, penghambaan beliau kepada Allah amat sangat dibanggakan, disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksum, dijamin, ya, bebas daripada dosa, tapi makin dijamin, makin disayang, makin hebat ibadah beliau Rasulullah. Beda dengan kita makin disayang, makin kolokan, makin males kita. Umumnya kita, Bapak Ibu,
mohon dijawab. Umumnya kita ketika ekonomi kita lagi lapang, biasanya kita makin rajin ibadah apa makin males? Umumnya orang ekonominya lapang, umumnya makin males ibadah. Kapan dia semangat ibadah? Kalau lagi sempit, sumpek, resah, gelisah, gundah gulana, andilau antara dilema dan galau, ibadahnya kenceng. Na'udzubillah min. Tapi mudah-mudahan ini mah jamaah Nurul Iman, orangnya rizkinya lapang semua. Rizkinya lapang, ibadahnya kenceng. Amin ya robbal. Mudah-mudahan istiqomah ya sampai kita pulang ke hadirat Allah, masuk surga. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu sorga, wa na'imuha dan kenikmatan-kenikmatannya, sa'dun untuk kebahagiaan siapa? Lima yusolli, untuk orang yang senantiasa sholawat, wa yusallim dan salam alaih kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun hidup kita, bagaimanapun keadaannya, ketika kita senantiasa bergantung, bertaluk, berhubungan dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan hidup kita terbimbing, terarah ya. Arah kesibukan tadi baru dua, pemenuhan syahwat mudah-mudahan terkendali kalau kita senantiasa banyak sholawat. Kesibukan kita ngumpulin harta, bener ngumpulin hartanya buat akhirat, jadi nggak ada larangan. Bahkan orang Islam disuruh kaya, maka ada perintah zakat gitu. Yang penting ngumpulin hartanya untuk akhirat, jadi kita lapang dunia untuk akhirat, itu yang cakep. Tapi kalau dunia li dunia kagak bener ya, dunia kita untuk akhirat gitu. Nah yang ketiga, dikit lagi, ada kata ulama, manistaghala bi manafi'al muslimin fala budalahum minal mudarah. Ada orang kesibukannya mengabdi kepada umat gitu. Ada orang kesibukannya mengabdi kepada umat, seperti RT, RW, lurah dan terus ke atas. Tapi juga bukan cuma mereka, apapun organisasi, ada pengurus DKM, pengurus yayasan, pengurus apalagi paguyuban ya, arisan, semua yang punya tanggung jawab kepada masyarakat, itu namanya kesibukan dia bimana fi'al muslimin, untuk mengabdi kepada umat. Kalau dikaitkan kepada Allah, maka mengabdinya insya Allah jadi bernilai. Maka sesungguhnya RT, RW, lurah, terus ke atas para pejabat-pejabat publik, itu mereka kalau betul-betul karena Allah, mereka adalah calon-calon syuhadaullah. Bisa jadi. Kenapa? Karena hidup mereka dihabiskan buat mengabdi kepada umat. Ya, li khidmatil ummah gitu. Ya. Nah, yang penting apa? Yang penting ada keterpautan, ya, keterpautan jabatan kita dengan Allah. Itu yang cakep dah tuh, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan kira, jangan sangka hidup kita yang penting buat diri kita sendiri. Jangan. Hidup kita ini buat umat gitu. Maka kan Nabi yang bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Itu maknanya adalah pengabdian, khidmat kepada umat gitu. Ya, kalau mengabdinya kepada umat benar, ya, karena Allah, maka itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih gitu dibandingkan orang yang hidupnya hanya mikirin diri sendiri. Ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah berkecil hati. Setiap kita punya tanggung jawab kan? Ya, ibu-ibu punya pangkat dan jabatan di mana? Dalam keluarga gitu. Semua kita, apalagi bapak pastinya gitu. Nah yang terakhir, ada orang yang sibuknya manistaghala
bil ibadati fala budda lahum minal ilmi wal ikhlas. Ada orang yang kesibukannya ibadah aja gitu. Keren tuh, cakep. Tapi tetap kagak boleh lupa dan gak boleh jauh daripada ilmu dan ikhlas. Jadi walaupun kita kesibukannya ibadah, belum jaminan juga kita bakal selamat, belum tentu. Kalau ibadah kita di luar daripada ilmu, jauh daripada ikhlas, maka ibadah kita boleh, kesibukan kita bukan boleh, bagus dan harus. Tiada hari dari 24 jam hidup kita sehari harus semuanya itu bernilai ibadah. Caranya pakai ilmu dan ikhlas. Termasuk tidur tadi, tidur malam kita tadi, kan kayaknya nggak ada kegiatan, tidur gitu kan. Tapi bagi orang yang berilmu, tidurnya tadi bagaimana menjadi nilai sedekah dari Allah, memiliki nilai pahala di sisi Allah. Caranya sebelum tidur pakai ilmu, baca doa, baca istighfar. Jangan lupa niat juga, niat mau bangun malam sholat tahajud. Kalaupun ternyata kesiangan, maka tidurnya dia tetap bermakna pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kesibukan manusia. Bagaimana kita? Ada di mana kita? Apakah hanya sibuk memenuhi syahwat? Ya. Mohon maaf ya, dulu perempuan itu terkenal dengan mata duitan, sekarang udah enggak. Ya, perempuan sekarang terkenal dengan mata keranjang gitu. Tapi keranjang kuning. Ujungnya COD lagi, duit lagi gitu. duit juga ujungnya. Tahu ada aja. Ayah wae keranjang kuning ini. Saking bu, saking parahnya COD, ada suami COD pesen sama kurirnya, nanti ke rumah saya pas kalau istri saya nggak ada ya, begitu. Istrinya begitu juga, istri nelfon kurirnya juga, nanti kalau mau nganter barang pas suami saya nggak ada ya. Ya Allah, suami istri pada main rahasia-rahasiaan tentang COD-nya masing-masing ya. Semua itu adalah syahwat ya. Yang penting kita fokus Bu, sekarang fokus ya Allah, balik maqasidana, sampaikan maksud kita dan sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Itu fokus kita gitu. Mudah-mudahan semua kita nyampe Ramadan. Udah beli baju baru? Lah, mau puasa beli baju baru. Jawabannya yakin bener lagi ibu-ibu ya. Orang ngomongin puasa Ramadan tanya baju baru, main belan-belon aja ya. Jangan main jawab aja gitu, kagak nyambung ya. Kan kita ngomongin puasa, ngapain ngomongin baju baru? Ya udah, yang penting kita pikirin panjang umur, manfaat, berkah, ibadah begitu ya. Yang kedua, yang ngumpulin hartanya yang benar. Kalau ngumpulin hartanya buat akhirat, cakep. Yang ketiga, apa tadi? Mengabdi kepada umat. Kalau ada hubungan kepada Allah dan Rasulullah, maka mengabdi kepada umatnya jadi bernilai. Dan apalagi yang keempat, kesibukannya adalah ibadah, harus ada ilmu dan ikhlas. Kalau udah begini, mudah-mudahan hidup kita semuanya dunianya lapang, akhirat lapang. Kata ulama, an-nasu arba'atun, manusia itu 4 macam Bu. Ada yang pertama ada manusia itu hidupnya dunianya lapang gitu, tapi akhiratnya sempit. Mau nggak begitu? Ada orang dunianya gampang bener ya, duitnya ada aja gitu, duit ada aja, tapi sama sholat susah, sama sedekah berat, sama puasa sunnah juga susah, padahal dunianya gampang gitu. Nah ini kita tadi ibu nggak bilang nggak mau ya, nggak mau. Yang kedua, ada orang dunianya itu sempit tapi akhirat lapang gitu. Dunianya susah bener, dagang bangkrut lagi ya, modal lagi bangkrut lagi, tambah modal bangkrut lagi. Ama dunia susah bener, tapi ama sholat gampang, ama sedekah gampang. Nggak boleh punya duit dikit sedekah gitu. Mau nggak tuh begitu? Nggak ada suaranya. Pengen akhirnya gampang, tapi pengen juga dunianya gampang ya. Nah itu yang ketiga, ada orang yang dunianya dibikin gampang sama Allah. Amin dulu, belum selesai ngomongnya.
Ada orang dibikin gampang dunianya sama Allah, akhiratnya juga gampang. Amin ya robbal. Nggak boleh punya duit dikit, dia puterin jadi banyak. Dagang laris terus, dagang berkah terus. Ama sholat rajin, ama ngaji rajin, ama sedekah luar biasa. Ya Allah, itu mah impian kita semua. Amin ya robbal. Mau nggak tuh kira-kira? Sama saya. Dunia kita gampang, akhirat kita gampang. Jangan sampai kita jadi orang keempat. Dunia sempit, akhirat belangsak. Naudzubillah min. Udah miskin kagak sholat, udah susah kagak ngaji, mau ngapain? Betul ya. Maka kalau ada saudara kita model begini, kita doain ya, syukur-syukur kita bisa bantu, mudah-mudahan dunianya jadi lapang. Dan dunia lapang, kita ngomongin dunia lapang ya, dunia lapang kita ngomongin maksudnya yang penting hatinya lapang. Karena urusan dunia bukan cuma harta semata-mata, melainkan hati. Banyak orang hartanya berlimpah tapi hatinya sempit. Naudzubillah min. Ada juga orang yang hartanya sempit, kurang, tapi hatinya lapang. Itulah ya yang sesungguhnya kekayaan yang sejatinya ya. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir, bukan hidup tetangga yang kelihatan mentereng, bukan, tapi kitalah yang kurang mensyukuri hidup kita gitu. Betul nggak kira-kira? Iya kan, mata kita kayaknya gampang bener ngelihat tetangga kayaknya hidupnya enak banget ya. Bukan tetangga yang kelihatannya enak, kitanya yang lupa syukur sama diri kita sendiri gitu. Coba dah kita fokus aja gitu sama diri kita. Ya Allah, terima kasih Kau panjangkan umur saya dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Allah, Kau bikin saya mudah buat sholat, buat ibadah. Itu udah luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat orang lain, tetangga kelihatannya enak, cuman kata kita doang, kelihatannya doang ya. Padahal sebenarnya emang seneng bener kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehat wal afiyah, dalam berkah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan hari-hari kita ke depan, tahun-tahun kita berikutnya lebih baik dan lebih baik lagi, lebih baik lagi iman kita, lebih baik lagi ibadah kita, sehingga ketika itulah Allah tetapkan kita kembali ke hadiratnya. Allah tetapkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa fana ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akramul akramin. Allahumma ya da'imal fadil 'alal bariyah ya basyatul 'adaini bil 'atiyah ya sahibal ma'bisaniyah shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadil khairal warasajiyah waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi sa'a fi kulli sa'a fi هذا اليوم وفيما بعد اليوم. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.